Satu tahanan Polsek Wanea serahkan diri. Sosialisasi hindari politik uang. Polda gelar aksi penghijauan. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi, edisi hari ini Kamis 24 Agustus 2023. Selain ketiga informasi tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Edward Ciwi, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Ya saudara, salah satu tahanan dari 6 tahanan Polsek Wanea yang sempat melarikan diri dari sel beberapa waktu lalu, akhirnya kembali menyerahkan diri ke Polres Manado pada Senin lalu. Tahanan berinisial JL, satu dari 6 orang tahanan yang kabur dari sel Polsek Wanea beberapa waktu yang lalu, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Manado pada Senin malam. Sebelumnya, para tahanan yang kabur ini berhasil melarikan diri setelah membobol dinding sel pada tanggal 9 Agustus dini hari lalu. Kelima tahanan lainnya sebelumnya juga telah berhasil diringkus tim Resmob Polres Manado beberapa waktu yang lalu. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Sugeng Wahyudi mengatakan JL kabur di Malalayang dan lari secara terpisah dari teman-temannya. Satu pelaku yang tahanan kabur kemarin atas nama Fritz Jericho Lumintang, umur 21 tahun dengan kasus 351 KUHP telah menyerahkan diri ke Polsek Wanea. Pada hari ini, Senin 21 Agustus 2023 pukul 12.30 WITA. Yang bersangkutan diantarkan oleh keluarganya ke Polsek Wanea, di mana sebelumnya setelah melarikan diri, yang bersangkutan langsung kabur menuju Malalayang dengan berjalan kaki, kemudian memberhentikan kendaraan, kalau orang Manado bilang bedola, naik kendaraan pickup terbuka menuju daerah Tombatu, Minahasa Tenggara. Kelima tahanan yang dibekuk tim Resmob melarikan diri ke Kamangta, Minahasa dan sempat menganiaya penjaga kebun tempat mereka melarikan diri. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kejari Kepulauan Sitaro menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati tahun 2018 di kantor KPU Sitaro. Kejari Kepulauan Sitaro Senin malam menetapkan 3 anggota tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada 2018 lalu. Ketiga tersangka itu yakni HF, yakni pejabat pembuat komitmen, MVT selaku bendahara, dan NST sebagai kuasa penggunaan anggaran. Para tersangka diketahui tidak menyetorkan pajak yang dipungut dari beberapa kegiatan pada tahapan Pilkada 2018 lalu. Total kerugian negara sesuai hasil audit Inspektorat KPU Pusat sebesar Rp394 juta. Dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan pengelolaan dana hibah Pilkada, Bupati dan Wakil Bupati tahun anggaran 2018 pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kepulauan Riau Tegulandang Biaro. Modus yang dilakukan oleh ketiga orang tersangka ini secara bersama-sama yaitu dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pilkada itu ada dilakukan pemotongan atau pungutan pajak untuk barang dan jasa, kemudian pajak untuk honorarium Pokja, kemudian lakukan pemotongan pajak lagi untuk PPK PPS. Ada dilakukan pemotongan namun tidak menyetorkan, sehingga berdasarkan audit perhitungan kerugian negara itu yang dilakukan oleh Inspektorat KPU Pusat ditemukan kerugian negara sebesar 394 juta. Untuk ketiga tersangka saat ini sudah ditahan di Lapas Kelas 2B Ulu Siau selama 20 hari ke depan dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.
Nah, saudara, ratusan warga desa Pangian Barat mendatangi Mapolda Sulut Senin siang. Mereka mengadukan oknum polisi DK dan oknum Sangadi EB karena diduga melakukan penipuan koperasi tabungan bodong. Ratusan warga Pasi Timur Bolaang Mengendu ini datangi Polda Sulut Senin pagi. Mereka merupakan korban penipuan koperasi tabungan oleh terduga pelaku pasangan suami istri, yakni DK anggota polisi dan kepala desa Pagian Barat berinisial EB. Mereka meminta Polda Sulut menangkap dan memproses anggota polisi tersebut dan istrinya. Laporan daripada masyarakat atas dugaan penipuan dan penggelapan oleh oknum anggota kepolisian Didi Kustiana ke pihak Polda Sulut. Kemudian hari ini kami beserta dengan masyarakat meminta kepada Bapak Kapolda serta menyampaikan aspirasi untuk mengambil tindakan secara tegas. Paling banyak berapa, Bu? Satu orang? Ada sekitaran 200 juga satu orang. Ada 100 lebih, ada yang 200. Bertahap Pak dia. Terkait terlapor itu? Sudah Pak, sudah dipanggil. Setelah itu, apa tindak lanjut dari pihak kepolisian katanya? Ya masih ada, dia masih proses-prosesnya Pak. Masih ada proses-proses untuk mau lanjutin ini masalah ini Pak. Tapi pihak dari Polda sudah ada respon baik untuk kami masyarakat. Direspon baik oleh Pak Kapolda. Sementara itu, Dirkrim Polda Sulut Kombes Pol Fernando Ganisiaan mengatakan kasus tersebut akan ditangani secara serius. Tapi Propam sudah memproses anggota yang bersangkutan, suami daripada Sangan itu, dan kita tunggulah putusannya nanti dari persidangan baik sidang disiplin atau kode etik. Sementara untuk laporan pidananya tetap berjalan. Nah, kita sudah sampaikan nanti dalam waktu 2-3 minggu kita akan memberikan kepastian hukum terhadap perkara tersebut. Warga mengaku tergiur dengan bunga yang ditawarkan pelaku dengan bunga 2 kali lipat setiap tahunnya. Ratusan korban ini mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Polisi meminta para korban bersabar dan menunggu proses hukum yang telah berjalan. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, petugas gabungan dari TNI Polri dan Badan Narkotika Nasional menggelar razia di Lapas Kelas 2B Tondano pada Senin pagi. Menindaklanjuti dugaan adanya penyelundupan narkoba di lingkungan lapas, sejumlah petugas gabungan dari TNI Polri dan Badan Narkotika Nasional menggelar razia di Lapas Kelas 2B Tondano pada Senin pagi lalu. Petugas memeriksa fisik para tahanan sebelum dikeluarkan dari sel dan melakukan penggeledahan satu persatu hunian para narapidana. Sebanyak 2 ekor anjing pelacak atau K9 juga diturunkan petugas untuk memeriksa setiap sel para tahanan. Kepala Lapas 2B Tondano Julius Paat mengatakan, razia ini bertujuan untuk mencegah dugaan penyelundupan narkoba di lingkungan lapas. Ini adalah salah satu instruksi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jadi untuk melakukan sinergi bersama aparat penegak hukum lain dalam kita melaksanakan program lapas bersih dari narkoba. Dan tujuannya baik untuk mereka juga kan. Kalau kita bebas dari narkotika kan itu hidupnya sehat. Dan dia bisa melakukan kehidupannya secara produktif, apalagi nanti kalau dia sudah kembali ke tengah masyarakat, dia bebas. Razia ini juga menyasar benda-benda tajam yang berpotensi menyebabkan gangguan Kamtibmas. Dari hasil pemeriksaan petugas, ditemukan 1 buah gunting, korek api gas, sendok besi, serta puluhan paku. Selanjutnya, narapidana juga menjalani tes urin. Jadi kami kerahkan tim teman-teman pemberantasan atau penyidik bersama-sama juga dengan K9 untuk kami lakukan penggeledahan dan juga bersama-sama dengan tim bidang rehabilitasi untuk melaksanakan tes urin. Karena tes urin ini memang langsung dipilih oleh teman-teman pemberantasan dan juga bidang rehabilitasi kira-kira BBP mana yang mungkin dicurigai menggunakan, dan itu yang kami tes urin, dan ternyata hasil tes urinnya sampai sejauh ini adalah negatif untuk 34 orang BBP dan 10 orang termasuk Pak Kalapas sendiri di random melakukan tes urin, 10 orang pegawai, jadi keseluruhan total adalah 44 orang yang melakukan tes urin dengan hasil negatif. Para narapidana diminta untuk tidak menyimpan dan mengedarkan narkoba di dalam lapas. Tim Liputan Kompas TV Minasa, Sulawesi Utara.
Kompas Manado masih akan kembali dengan informasi Wagub usulkan pelaku pelecehan seksual di penjara di Nusa Kambangan. Tetaplah bersama kami.